Tapi anak itu lebih kayak mengikuti sistem otoriter dari orang tuanya. Orang tuanya bilang A, ya A. Orang tuanya bilang B, ya B. Anak nggak terlalu punya banyak hak atau andil dalam menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya untuk anaknya. Ini juga masalahnya adalah kalau kita bicara sudah remaja, itu biasanya mereka tuh juga produk dari didikan sebelumnya. Yes. Itu kan kalau orang tua yang otoriter itu kan, itu istilahnya represif lah, ya kan? Pokoknya kamu turut saya, kalau nggak dihukum. Anak itu perlu tahu bahwa di dunia ini ada loh aturan-aturan tertentu, dan kalau kamu mau sukses, mau hidup, mau diterima dengan society, mau diterima society dengan baik, itu ya kamu perlu untuk mengikuti aturan-aturan itu. Hai semuanya, welcome home. Selamat datang di rumah kamu. Hari ini as usual kita akan mendengarkan kata-kata Om Bambang di episode Kata Om Bambang ini. Yang mana hari ini aku udah menyiapkan hal-hal yang aku kepo dan pengen bahas sama Papa. Yang pertama aku pengen bahas tentang sekarang tuh lagi baik ngomongin tentang parenting zaman dulu ya, didikan VOC. Lagi diperdebatkan sebenarnya. Orang tua yang zaman sekarang tuh mikir, oke, kita tuh harus ngikutin yang ala-ala barat gentle parenting, atau sebenarnya didikan VOC ini ada gunanya dan membuat banyak orang yang membela didikan VOC ya merasa mereka tuh tahan banting gitu dibandingkan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku pengen nanya Papa juga sih, refleksi Papa sebagai seorang orang tua, seorang ayah selama ini itu gimana? Dan yang terakhir aku juga pengen dengerin tips dari Papa. Kalau misalnya nanti aku dikasih kesempatan buat jadi orang tua, apa sih yang menurut Papa aku perlu tahu dan aku perlu persiapkan gitu. Oke, menunya sudah tahu ya hari ini ya? Sudah. Oke. Kalau gitu aku mau nanya Papa dulu pendapat Papa tentang parenting yang didikan VOC ini. Jadi basically kalau misalnya yang sekarang ya teori-teori parenting itu kan lebih ke arah yang demokratis ya. Yang mana anak ini punya hak, dihargai pendapatnya, punya kebutuhan, dan emosi serta kepentingan dari anak itu sangat divalidasi dan diprioritaskan lah oleh orang tuanya. Sedangkan kalau didikan VOC yang zaman dulu gitu ya, itu tuh mendidik anak kebutuhan fisiknya yang penting terpenuhi, finansial terpenuhi, tapi anak itu lebih kayak mengikuti sistem otoriter dari orang tuanya. Orang tuanya bilang A, ya A. Orang tuanya bilang B, ya B. Anak nggak terlalu punya banyak hak atau andil dalam menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya untuk anaknya. So, what do you think tentang itu dulu deh, Pak? Seperti biasa, menjawab satu pertanyaan yang baik adalah dengan mengajukan pertanyaan. Waduh, ditanya balik lagi. Yang dimaksud anak nih umur berapa? Oke. Ya, karena kan beda pertumbuhan anak ya. Betul. Dari apakah dia balita, bawah 5 tahun, remaja, atau dewasa muda, ya. Jadi atau bahkan udah dewasa, tentu beda-beda lah ya. Karena kan mereka juga kebutuhannya tentu berbeda. Jadi yang dimaksud yang mana nih? Sebenarnya menurutku kita coba ambil usia di mana anak itu udah bisa berpikir dan mengekspresikan pikirannya dan juga mulai bisa membuat keputusan-keputusan ya. Mungkin remaja ke atas lah. Dimana biasanya di situ kan suka ada pertentangan ya. Orang tua maunya si anak ngelakuin ABC, anak maunya ngelakuin X, Y, Z gitu. Nah di sini kan jadi lebih jelas ya mana yang tipe-tipe orang tua demokratis, mana yang tipe-tipe orang tua otoriter gitu. Nah ini juga masalahnya adalah kalau kita bicara sudah remaja, itu biasanya mereka tuh juga produk dari didikan sebelumnya. Yes. Iya kan? Jadi kalau didikannya misalnya model yang disebut VOC itu, tentu anaknya akan beda kalau seandainya dia dididik dengan cara yang berbeda. Ya, jadi kan selalu dalam pertumbuhan itu ada unsur genetika, tapi juga ada unsur asuhan. Ya kan? Selalu ada kombinasi dari itu ya. Jadi memang
kita harus lihat dua-duanya. Jadi ada tipe asuhan yang cocok untuk genetika tertentu, tapi mungkin tidak cocok untuk genetika tertentu. Tapi kalau menurut Papa gimana? Maksudnya itu kan penjelasan tentang hal-hal yang mungkin mempengaruhi ya? Ya, ini kalau menurut aku ya, sayangnya ini taunya terlambat. Kamu udah gede ya. Menurut aku, itu kan kalau orang tua yang otoriter itu kan, itu istilahnya represif lah, ya kan? Pokoknya kamu turut saya, kalau nggak dihukum, itu punishment. Sementara ada yang di ekstrim yang lain, orang tua yang hampir nggak mau memberikan hukuman, maunya ngasih muji aja gitu ya. Sehingga kadang-kadang dengan stereotip negatifnya tuh disebutnya terlalu permisif. Ya. Nah kalau aku tuh, nah itu tadi terpengaruh oleh satu buku yang namanya Parent Effectiveness Training. Jadi PET. pelatihan efektif untuk orang tua ya. Dia itu uniknya adalah tidak represif tapi tidak permisif. Tapi dia memberikan kejelasan struktur boundaries ya, batas-batas dan juga dia juga memberikan ruang pada orang tua dan pada anaknya untuk membedakan antara kalau ada masalah itu pemiliknya siapa? Apakah pemiliknya si anak itu saja, pemiliknya si orang tua, pemiliknya berdua, atau bahkan dua-duanya tidak memiliki masalah itu. Sehingga kemudian misalnya contohnya gimana? Ya contoh kepemilikan itu ya. Ya misalnya si orang tua ini merasa anak itu harus jadi seperti dia. Contohnya barangkali dia dokter. Dia paksain anaknya harus dokter. Karena dia menganggap bahwa masa depan anak itu milik dia. Padahal kan bukan milik dia. Ya kan, itu milik si anak itu. Ya. Nah, bahwa dia ingin mempengaruhi anak itu supaya menjadi dokter, mungkin bisa dengan sering mengajak kalau dia lagi praktek mungkin, atau sering bicara soal kedokteran sehingga anak itu tertarik. Tapi bisa juga anak itu justru bertentangan dengan itu kan. Ya, dia lihat bapaknya jadi dokter ini nggak ada waktu untuk saya, nanti kalau besar saya nggak mau jadi dokter, bisa. Jadi itu. Tapi prinsip yang penting adalah memang sebetulnya kalau dibilang bahwa yang satu yang permisif itu pendidikan barat, sebenarnya nggak benar juga. Ini pendidikan tradisional dan yang lebih modern lah, yang berlaku baik di barat maupun di timur. Ya. Dan sampai sekarang itu tetap ada. Sehingga kadang-kadang bahkan sampai di Amerika, di Eropa masih ada yang namanya military school. Sebenarnya bukan sekolah militer, tapi gaya pendidikannya tuh seperti militer. Ya, diasramakan, pakai sistem baris berbaris, pakai sistem senioritas, junioritas. Dan bahkan itu kelihatannya dengan pemerintahan sekarang di bawah Presiden Prabowo agak diunggulkan ya. Karena kan dengan contoh Taruna Nusantara itu contohnya, sekarang bikin yang banyak, bahkan polisi pun sekarang bikin lagi ya, orang-orang yang dididik nantinya sebagai. Nah kalau menurut aku ya itu tadi, karena pendidikan itu adalah masalah genetika dan asuhan. Ada tipe genetika yang cocok dan akan berkembang pesat seperti asuhan seperti ini. Tapi ada yang justru akan nantinya akan jadi pasien kamu lah kalau gedenya, karena bertolak belakang dengan genetikanya dan kebutuhannya ya. Oke. I see, Papa datang dari point of view yang mana ya, yaitu adalah emang parenting itu juga harus disesuaikan dengan anaknya tuh seperti apa. Iya, dan nggak ada satu resep yang sama untuk semua orang gitu ya, nggak ada ya. Tiap anak aja berbeda bisa. Ya, aku rasa memang ketika mama kamu kembar kan, itu nggak persis sama. Yes, dan ya banyak ya penelitian tentang kembar juga ya.
Aku rasa satu hal yang cukup signifikan buat aku ya, pas aku dulu belajar psikologi, berapa tahun tuh totalnya? 6 tahun, 7 tahun sama profesi. Itu kan mempelajari semua jenis gangguan yang ada di DSM ya. Yang ada di kitab psikologi itu yang menentukan berbagai gangguan. Nah di situ banyak banget yang emang salah satu penyebabnya itu adalah pola pengasuhan dari orang tuanya, apalagi kalau ada unsur abuse atau kekerasan di dalamnya. Dan itu yang dulu membuat aku juga aware, wah ternyata parenting itu impactnya sebesar ini ya, sampai ke perkembangan seseorang, sampai dia bahkan bisa kena suatu gangguan. At the same time mencoba mempelajari teori-teori psikologi yang ngomongin tentang parenting, dan emang bener gitu, parenting itu nggak ada satu rumus sakleknya, tapi yang aku temukan ya berdasarkan yang aku baca adalah ada hal-hal yang universal yang bisa diterapkan. Betul. Dan yang paling aku paling aku pegang gitu ya prinsipnya adalah parenting yang efektif adalah parenting yang menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah kehangatan dan yang kedua adalah disiplin. Karena kehangatan tanpa disiplin nggak baik, itu bisa jadi permisif aja atau bahkan bisa jadi memanjakan anak aja gitu ya. Disiplin tanpa kehangatan juga jatuhnya jadi kayak militer. Anak itu perlu tahu bahwa di dunia ini ada loh aturan-aturan tertentu, dan kalau kamu mau sukses, mau hidup, mau diterima society dengan baik, itu ya kamu perlu untuk mengikuti aturan-aturan itu. At the same time, dia juga perlu tahu bahwa ada orang yang sayang sama dia, menerima dia apa adanya, dan kalaupun dia berbuat kesalahan, orang tua itu punya unconditional love lah, unconditional warmth terhadap si anak ini. Itu sih yang menurut aku by teori ya yang aku pelajari. Teorinya menurut aku gampang, tuh praktekinnya nggak gampang. Menurut aku itu suatu hal yang oke. Jadi selama ngejalanin, coba look back, reflect ke prinsip itu aja. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan itu atau enggak? Menurut Papa gimana? Kan yang prakteknya ya. Dalam prakteknya kata kuncinya adalah konsistensi. Sebenarnya dalam hal ini kalau anak itu masih kecil, masih pertumbuhan otaknya belum terlalu berkembang. Yang pertama harus diajarkan pada anak itu supaya dia nggak bingung adalah konsistensi. Itu kan kalau di Montessori School tuh diajarin. Kalau kamu lihat kompor panas, makanya tapi selalu dipegang itu pada saat kompornya panas. Kalau dia diajarinnya kompor panas, pasti di rumah dia pegang kompor dingin, nah bingung dia. Ya tidak ada konsistensi. Jadi kalau pada level itu ya karena belum berkembang, seperti kita ngajar kucing atau anjing juga sih sebetulnya. Pada level itu ya kita ngomong. Jadi dia kan kalau mau pup di situ harus langsung ditindak. Tapi kalau kadang-kadang ditindak, kadang-kadang enggak ya dia akan pup lagi di situ gitu. Dia bingung. Bingung dia. Tapi kalau langsung dan konsisten selalu, akhirnya terbentuklah program dalam otaknya. Oh jangan pup di situ, nanti ditindak gitu. Nah, itu harus konsekuen sehingga itu seperti jadi hukum alam. Seperti kita lempar bola ke atas pasti jatuh ke bawah gitu loh. Bayangkan kalau kita kadang-kadang lempar bola ke atas, kadang-kadang jatuh ke bawah, kadang-kadang enggak, kan bingung kita. Ya kan? Nah, jadi itu menurut aku dalam pola asuh itu konsistensi itu penting supaya anak itu punya struktur gitu. Termasuk konsistensi kalau bisa waktu tidur, punya rutinitas kan, punya jadwal kehidupan. Dan jangan lupa juga yang penting dalam perkembangan otak adalah waktu bermain. Karena bermain ini sangat penting dalam bermain, beristirahat. Penting untuk produktivitasnya gitu. Kalau kita lihat kan ya kembali nih ke anak kucing atau anak anjing kan waktu kecil mereka beranteman. Itu bagian dari pendidikan mereka untuk survive. Jadi apa yang Papa akan bilang kalau ketemu sama mungkin milenial zaman sekarang yang merasa bahwa dulu gue dididik pakai didikan VOC nih, itu membuat gue tuh kuat mental, nggak lemah, nggak apa-apa pakai perasaan. Karena kalau misalnya benar dan salah tuh kayaknya jelas banget gitu dan harus ngikutin kemauan orang tuanya. Kalau nggak ngikutin ya udah dia bisa bahkan diancam gitu, dikeluarin dari kakak. Itu kan suatu hal yang relevan ya, banyak orang yang bisa relate sama itu. Terus dia akhirnya jadi memikirkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama ke anaknya. Nah,
apa yang papa akan bilang kalau ketemu orang? Begini, jadi pola yang kaku seperti itu mungkin kebetulan cocok dengan gennya dia. Ya. Belum tentu anaknya, bahkan adiknya, kakaknya cocok dengan itu. Jadi sering ada orang tua kan mengeluh, kok anak aku beda banget ya, yang satu maju banget, yang satu ancur banget. Padahal didikannya apa semua saya perlakukan sama. Gitu. Karena ya memang beda ininya, apa ya, kecenderungannya ya kan. Ada anak yang memang dia perlu aturan yang jelas, lalu dia lihat dia akan hebat sesuai aturan mainan game itu. Tapi ada anak yang melihat bahwa kalau dia main aturan itu dia kalah terus, ya kan? Contoh yang paling gampang, anak itu diajarin ilmu bela diri misalnya, bela diri. Tapi kakaknya jauh lebih gede, ya kalau diadu yang kecil pasti kalah kan? Pasti dia akan pikir, harus ada cara lain. Ya. Jadi kita harus melihat, ya itulah makanya yang disebut pada ujung akhirnya pola asuh yang baik adalah pola asuh yang melihat di gennya ini apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu dia fokus agar kelebihannya itu berkembang pesat, sementara kekurangannya itu asal nggak mengganggu aja. Karena sudah ditemukan rumusan, kalau kita punya energi yang sama nih, kita pakai untuk mengembangkan kelebihan, dan energi yang sama kita pakai untuk mengurangi kekurangan, itu mengembangkan bakat itu jauh lebih efisien energinya. Oleh karena itu yang disebut appreciative inquiry, ya ini ilmunya. Karena energi kita terbatas, lebih baik mayoritas kita pakai supaya dia berkembang, sedangkan untuk kekurangan dia itu supaya kekurangan dia jangan mengganggu aja. Ya, jadi itu strategi teoritisnya lah, gampangnya gitu ya. Jadi yang aku tangkap tuh sebenarnya intinya dari praktek papa menjadi seorang orang tua juga gitu ya, dan juga membaca teori dan riset segala macam, dan bahkan anaknya sampai jadi ikut kuliah psikologi gitu kan. Itu adalah yang penting itu adalah si orang tua ini yang pertama jangan memaksakan apa yang udah pernah dialami, karena belum tentu itu akan cocok sama si anaknya. Which means orang tua ini perlu punya sensitivitas terhadap kebutuhan anak itu. Yang tadi papa maksud dengan memahami genetikanya itu kan bukan maksudnya kita bawa ke lab terus nih anak kayak gimana, tapi genetikanya itu adalah kepribadian dia. Dia anaknya lebih ke arah yang anak sensitif atau anaknya cuek. Dia lebih ke anak yang apa-apa kaku, harus rulesnya tuh jelas. Atau dia anak yang sukanya kreativitas, berimajinasi. Dia tuh lebih ke arah mana gitu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan sebenarnya kalau orang tua itu mau menyempatkan waktu dan energi untuk melihat dan mengobservasi si anak ini seperti apa. Dan juga begini, juga harus hati-hati dengan kata dipaksa ya. Itu juga nggak bisa diharamkan juga. Karena kadang-kadang seperti reaksi kimia, itu sesuatu tuh di awalnya perlu energi lebih besar. Kalau dia udah jalan, mungkin energinya nggak. Momentumnya juga akan membuat dia. Kalau orang Jawa bilangnya tuh kadang-kadang mula-mula dipaksa, lalu terbiasa, lama-lama malah seneng. Ya. Contohnya kakak kamu lah dulu, ketika awal-awal diajak ikut sekolah tenis, wah dia kayaknya wamu gitu loh ya. Tapi karena ibu kamu lihat, ini coba dulu lah, ternyata sekarang jadi atlet. Seneng banget main tenis ya kan? Iya betul. Bahkan itu salah satu yang membuat hidup dia jadi lebih nyaman lah, karena tenis itu menjadi sesuatu yang membuat dia senang gitu. Dan buat tubuhnya juga lebih sehat. Jadi ya mungkin bukan berarti kita mengedepankan semua yang dibilang si anak itu keinginannya seperti apa, tapi kita juga lihat konteksnya lah ya gitu. Kira-kira masih bisa di stretch nggak nih, dicoba lagi gitu. Mesti ada ada keberanian juga untuk kasih waktu trial and error lah ya.
coba. Seneng ini jangan terlalu cepat nyerah. Wah, dia udah langsung nggak mau. Kadang-kadang anak-anak itu nggak, misalnya ikut les piano, wah langsung main. Mungkin bukan karena dia nggak suka piano, tapi gurunya nggak cocok. Iya kan? Ya. Kan kita lihat kadang-kadang ada murid itu senang banget satu pelajaran karena kebetulan cocok sama gurunya, bukan karena pelajarannya itu sendiri gitu. Yes. Jadi jangan terlalu cepat memberi judgement lah, menyimpulkan lah. Harus ada keberanian untuk cek-cek dulu gitu loh ya. Karena sekarang ada satu ya pemain piano kelas dunia di Indonesia ya. Dia termasuk di majalah Time Mas tahun 2000 sebagai 2000 pemain terbaik dunia. Waktu kecil dia ikut salah satu kursus piano di Indonesia. Jarinya gede-gede. Kok sialnya dapat guru yang kayaknya kurang paham lah ilmu mendidik. Satu saat orang tuanya dipanggil, dibilang, aduh, sebaiknya anak kamu berhenti aja les piano karena kayaknya dia sama sekali nggak punya bakat. Nah, untungnya orang tuanya tuh tidak sepakat dengan itu. Lalu anak ini malah dipindahkan sekolah piano di Belanda karena anak ini emang senang main piano. Dan buktinya jadi pemain kelas dunia. Ya, jadi jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan juga. Memang ada waktu untuk mencoba ya, eksplorasi itu ya. Makanya namanya eksplorasi, itu bagian penting dari pertumbuhan. Kebayang lah ya kenapa menjadi orang tua itu sangat memusingkan. Karena kita perlu sensitif sama kebutuhan anaknya. Kita juga perlu mikirin tentang bagaimana si anak ini akan fit di dunia. Dan apakah kita udah nge-stretch dia sampai ke hal yang maksimal buat dia. Atau kita udah melihat dia udah cocok sama misalnya tadi gurunya, atau gurunya aja nih yang nggak cocok, atau mungkin emang les pianonya yang nggak cocok gitu ya. Banyak banget faktornya. Dan pada akhirnya ya sebaik-baiknya orang tua juga aku rasa pasti akan membuat kesalahan gitu ya. Dan itu juga menurutku hal yang perlu banget untuk dipahami karena banyak banget orang tua yang jadinya ngerasa bersalah terus. Ya, dan juga ada satu hal juga nggak sempurna gitu orang ya. Tua juga harus mengajarkan pada anaknya yang namanya grit. Jadi nggak cepat menyerah gitu. Karena ya kalau dia lihat orang tuanya cepat menyerah, dia juga pikir itu yang berat. Jadi dimulai dari orang tuanya ya. Iya. Jadi sekarang kan contohnya itu tuh anak-anak sekarang tuh kan godaannya banyak ya. Terutama main game. Sosial media. Iya. Jadi untuk zaman aku orang tua lebih gampang. Belum ada game, jadi disuruh main bola di lapangan daripada nganggur gitu. Kalau sekarang kan mungkin enakan main game di rumah ada AC gitu. Untuk memujuk dia supaya main bola, main tenis atau ikut les piano, dia pasti lebih berat. Karena itu memang mesti orang tua zaman sekarang ya harus lebih banyak memberi waktu lah, memperhatikan anaknya itu dan melihat bakat-bakatnya dan juga melihat tembus ya. Jadi kadang-kadang bakatnya itu terpendam gitu. Menggali cukup supaya bakat terpendam itu muncul ke permukaan. Oke. Menurut aku ini cukup menjelaskan ya. Jadi memang parenting itu suatu hal yang kompleks. Jadi kita apalagi misalnya meskipun aku udah belajar ilmu psikologi, tapi tetap aja bukan berarti kita tuh paham. Dan ketika ngeliat cara parenting orang lain, jangan cepat-cepat mengkritik karena sebenarnya kita nggak tahu gitu ya. Si orang tua ini udah ngelakuin cara apa aja, yang mana yang berhasil, mana yang enggak, dan anaknya juga tipe yang seperti apa. Jadi bayangkan kakak adik bahkan kembar aja bisa beda, apalagi anak orang lain ya kan. Yes. Jadi jangan cepat-cepat ngejudge ya. Setiap orang tua punya perjalanannya masing-masing juga.